Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah kapal motor kembali terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kobaran api yang sempat membesar dan terkena angin membuat para ABK kapal yang berada di dermaga panik memindahkan kapalnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga Ini belum, ini lagi ini ya, kita pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. kira-kira jam berapa kebakaran, Mas? Barusan ya, sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal,
30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemlu, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Reonald menjelaskan istri dari Arya sempat menelpon penjaga indekos pada Senin malam, Senin dini hari, dan Selasa pagi. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos. Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban.
Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat sore Pak Kirdi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Kirdi. Kalau kita tidak bisa melihat ekspresinya secara jelas karena ini kita melalui CCTV, kalau Anda lihat gerak-geriknya baik dari penjaga kos maupun korban, seperti apa Pak Kirdi? Jadi kalau kita lihat bahwa ketika rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa Arya Daru ini jalan, buang sampah seperti itu, sebetulnya ada 2 poin yang bisa kita lihat di sini. Satu, lihat aja apakah ada pola-pola seperti ini di waktu-waktu sebelumnya. Kan manusia itu bekerja dengan pola. Kalau yang kedua adalah seseorang yang katakanlah mengalami kondisi misalnya suicidal gitu, yang ingin bunuh diri, dia mengalami kondisi depresi gitu, biasanya dia sudah tidak terlalu peduli tentang keadaan misalnya kebersihan dirinya, kerapihan dan sebagainya. Ini kan dia masih melakukan pola tersebut kalau memang sebelum-sebelumnya dia buang sampah atau semacamnya di jam yang sama. Jadi tidak tampak ada sebuah dorongan ya dari salah satu faktor ya seperti itu, bahwa dia memang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Plus satu lagi, orang mau bunuh diri itu biasanya nggak diem aja. Ada bocoran-bocoran yang biasanya disempilkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Mas Kirdi, kalau misalnya ini memang bunuh diri, apakah pernah ada kasus yang sama sebelumnya seperti ini, bunuh diri dengan menggunakan lakban? Mohon maaf. Dari referensi yang saya lihat, saya cari, tidak ada kasus bunuh diri dengan menggunakan melakban diri sendiri. Ya, jadi konteksnya adalah sekarang tinggal apakah kemudian penyelidikan ini benar-benar dalam sampai misalnya benar-benar dicek sidik jari siapa aja di situ, handphone isinya gimana, terus beneran hasil CCTV diperiksa oleh ahli digital forensik, karena bisa jadi ada bagian CCTV misalnya ditemper misalnya, yaitu bagian yang sebetulnya misalnya ada miss sepi gitu aja misalnya, itu kemudian disambung atau ditimpa oleh CCTV yang katakanlah memang kosong padahal ada aktivitas di situ. Itu mungkin aja. Jadi sebetulnya ahli digital forensik harusnya dilibatkan dalam hal ini untuk ngecek di CCTV dan dibuka ke publik. Harus dicek oleh ahli digital forensik ya? Betul. Yang bisa ngecek mereka soalnya. Oke, kemudian kalau misalnya diketahui bahwa korban sempat pesan makanan, itu udah sama sekali hampir tidak mungkin untuk orang bunuh diri ya? Karena poinnya apa? Kalau saya mau mengakhiri hidup saya malam hari ini, maka udah nggak kepikir saya untuk memakan, untuk buang sampah, untuk cuci ini, cuci itu, ngapain dan sebagainya. Pikiran saya akan terkooptasi dengan bagaimana caranya saya akan menjalankan detail rencana saya step by step supaya itu sempurna, kan seperti itu. Ya. Dan sekali lagi orang bunuh diri milih jalan yang cepat dan tidak menyakitkan, karena dia sendiri sebetulnya takut sakit. Kenapa seseorang bunuh diri? Karena salah satu yang paling besar adalah avoidance, menghindar rasa sakit yang dia alami dalam hidup. Apakah itu rasa sakit fisik, apa rasa sakit secara psikologis dan lain sebagainya.
Nah terus kemudian dia mau bunuh diri dengan cara yang menyakitkan dan lama gitu. Itu kok kontranya luar biasa gitu maksud saya. Pak Kirdi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kalau misalnya orang ada kecenderungan suicidal, biasanya sudah ada bocoran ke orang-orang terdekat. Tapi ini istrinya sampai bolak-balik ngecek sampai 3 kali ke penjaga kosnya ketika suaminya tidak bisa dihubungi. Apa mungkin sudah ada kecurigaan tertentu? Nah, makanya harus kemudian dibawa ke permukaan adalah katakanlah keterangan orang-orang terdekat selain sama istri juga. Gitu. Itu satu. Kalau ditanya apakah kemungkinan bisa dia bercerita tentang niat dia untuk mengakhiri hidupnya secara halus gitu, bisa jadi. Tetapi ada juga yang mungkin disampaikan bahwa itu berbeda pola. Jadi biasanya bisa jadi dia kalau misalnya sampai tempat kos, misalnya video call dulu misalnya. Atau misalnya dia teleponan sama istrinya sampai jam sekian gitu. Atau misalnya beliau katakanlah biasa bangun malam untuk berdoa atau sembahyang atau apapun gitu misalnya. Ya, dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau itu perbedaan pola itu bisa jadi menyebabkan kekhawatiran yang dialami oleh pasangannya. Atau yang ketiga, sudah ada ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Arya Daru kepada istrinya terkait tentang suatu hal. Contoh misalnya, kasus yang pernah penembakan pada katakanlah Yosua beberapa waktu yang lalu oleh atasannya. Nah, itu kan Yosua waktu itu cerita pada tunangannya bahwa dia mengalami ancaman. Dan itu pola yang sebetulnya bisa jadi salah satu penyebab kenapa istrinya kemudian puas. Jadi ada 3 yang saya lihat, ada 3 kemungkinan di sini. Salah satunya memang ingin mengakhiri hidup misalnya. Nah itu yang kemudian harus digali lebih jauh dari istrinya dan dari orang-orang terdekat selain istrinya untuk kita cari tahu. Baik, kita beralih ke penjaga kos, Pak Kirdi. Terlihat beberapa kali bolak-balik ngecek sekitar lebih tengah malam dan sekitar setelah subuh. Anda melihat ada yang ganjil atau biasa saja? Buat saya tidak ada yang ganjil kecuali bahwa dia kalau diminta tolong istrinya untuk ngecek, yang perlu dicari tahu adalah keterangan istrinya. Satu, sebetulnya apa sih kata-kata terakhir dari Arya Daru kepada istrinya? Apakah ada ancamankah? Apakah ada curhat yang terkait masalah yang berat yang dialamikah? Ataukah kemudian dia curiga ada sesuatu yang disampaikan pada istrinya kah? Kemudian yang kedua adalah ketika telepon penjaga kos, apakah itu hal yang biasa terjadi untuk hari-hari, misalnya dia nggak pulang? Atau misalnya katakanlah penjaga kosnya itu apakah disuruh sama istrinya untuk ngetok kah, atau disuruh diem aja misalnya, cuman pokoknya tolong liatin lewat jendela dong, ada di dalam nggak, gitu, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya katakanlah si penjaga kosnya itu udah bilang apapun yang disampaikan oleh penjaga kos, harusnya itu dimintai keterangan oleh polisi, penjaga kosnya ngomong apa ke istrinya secara detail ya, atau verbatim. Verbatim itu kata demi kata. Atau istrinya juga dan istrinya juga harus ditanya sebetulnya ngomong apa ke penjaga kos itu, kata demi kata juga, sehingga kita bisa analisa, kita lihat apakah kemudian kata-katanya itu semuanya nyambung dan memang masuk akal. Dan kalau memang iya dan ternyata dia ada hal-hal yang tidak sesuai pola, katakanlah misalnya tengah malam biasa kirim WA atau kirim foto, kirim video call dan sebagainya, maka wajar sang istri kemudian khawatir. Jadi kita perlu melihat keterangan itu semua. Baik, jadi jika misalnya ada pola yang berubah, perlu ditarik garis dari situ ya Pak Kirdi ya? Oh jelas, karena banyak sekali kasus penanganan kejahatan dan terbongkarnya tindak pidana itu karena ada pola yang berbeda. Misalnya katakanlah ada biasanya orang ini pergi katakanlah ke kerja gitu jam 5 pagi, kali ini sampai jam 7 pagi, jam 8 pagi nggak keluar. Itu kan beda pola. Baru ketahuan bahwa dia sudah meninggal. Ada kasus lain misalnya. Biasanya si katakanlah punya rekan kerja atau sahabatnya gitu, biasanya ketika dia nggak masuk dia nyari-nyari, pada nyari ini nggak nyari gitu, ternyata bahwa dia pelakunya. Nah, perbedaan pola ini yang perlu diwaspadai dan diberikan titik berat. Jadi sama dengan misalnya analisa pola ekspresi wajah.
Yang dilihat kan beda pola ketika dia sedang menjawab sebuah pertanyaan yang harusnya nggak ada rasa takut, rasa tegang. Ini muncul garis-garis di sekitar wajah yang harusnya perasaannya tegang. Loh, kenapa pertanyaan sesederhana itu perlu tegang misalnya? Itu perbedaan pola itu yang dibaca, ya baik mikro maupun makro. Baik, terima kasih Pak Kirdi Putra telah berbagi informasi bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy Suryo akui kantongi banyak bukti untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya usai jeda.